Selamat datang kembali di perkuliahan Matematika Dasar dan Fisika Dasar. Kita sekarang ada di bab 9, di mana kita akan membahas sistem persamaan linier. Pada khususnya kita akan membahas 9.1 dan 9.2. Nah, di 9.1 ini kita akan berbicara tentang sistem persamaan linier order 2, di mana ada 3 metode yang akan kita praktekkan. Metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Nah, kita mulai dulu dari pendahuluan. Nah, itu apa itu persamaan linier sih? Persamaan linier itu kita sudah pernah pelajari di bab 1 ya. Ya, ini saya ada satu contoh, misalkan X plus 2 sama dengan 6. Nah, ini contoh persamaan linier ya. Nah, contoh yang lain misalkan X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nah, ini bukan persamaan linier karena ada X pangkat 2. Nah, yang atas itu adalah persamaan linier, yang bawah itu bukan persamaan linier. Nah, bagaimana dengan persamaan linier dengan dua peubah? Ini contohnya nih, X plus Y sama dengan 6. Ya. Nah, ini adalah persamaan linier dengan dua peubah. Nah, kemudian persamaan linier dengan banyak peubah gimana? Misalkan banyak peubah kan, banyak kan ada notasinya bisa banyak. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya. Banyak itu beda-beda. Nah, jadi saya mau coba aja persamaan linier dengan 3 peubah. Gitu ya. Yaitu adalah X, 2X min Y min Z sama dengan 0. Ya, ini contoh adalah persamaan linier dengan 3 peubah. Kalau persamaan linier dengan 4 peubah gimana? Gampang. Tapi pakai X1, X2, min X3, min X4 sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh persamaan linier dengan 4 peubah. Kita akan masuk ke dalam slide berikutnya. Nah, di dalam subbab ini, kita akan berbicara tentang persamaan linier dua peubah. Nah, ini contohnya persamaan linier dua peubah. Saya ambil contoh yang mudah aja, yaitu X plus Y sama dengan 2. Ya. Nah, X plus Y sama dengan 2 ini, X-nya bisa macam-macam ya. Jadi kalau X-nya itu 1, ya Y-nya mau nggak mau 1 gitu. Karena X ditambah Y harus sama dengan 2. Gitu. Terus kalau X-nya misalkan 2, gitu, oh berarti Y-nya harus 0. Ya. Jadi ada banyak titik yang memenuhi persamaan linier ini gitu ya. Jadi kalau saya gambar nih X-nya. Nah, jadi kalau X-nya 0, Y-nya harus 2. Kalau X-nya 1, Y-nya harus 1. Ya. Kalau X-nya 2, Y-nya harus 0. Kalau X-nya 3 nih, berarti Y-nya harus min 1. Karena X ditambah Y harus 2. Gitu ya. Jadi persamaan linier dua peubah itu, titik yang memenuhi dari persamaan linier dua peubah itu ada banyak. Ya. Nah, selanjutnya, persamaan linier dua peubah itu bisa digambarkan dalam sebuah representasi geometri. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Nah di sini gampangnya aja, untuk menggambarkan persamaan linier dua peubah, saya cukup cari dua titik ya. Titik yang paling gampang itu yaitu ketika X-nya itu 0 ya. Ketika X-nya 0, mau nggak mau Y-nya itu harus 2 ya. Jadi kalau X-nya 0 berarti kan nggak ada, jadi Y-nya 2. Terus kalau Y-nya yang 0, berarti mau nggak mau X-nya yang harus 2. Nah, oleh karena itu kita punya dua titik, yaitu 0,2 dengan 2,0 ya. Jadi yang pertama disebut harus yang X ya. Ini. Nah, jadi kita bisa gambarkan ini. Nah, 2,0 itu ada di mana nih? Nah, ini 1, 2. Nah, ini 2 ya. 0 ya. 0. Terus kemudian 0,2 ada di mana? Nah, ini 0 ya. Ini 1, ini 2 ada di sini. Nah, oleh karena itu garis ini persamaan linier X plus Y sama dengan 2 itu representasi geometriknya itu adalah ini nih. Nah, ini adalah garis ini. Ya, semoga cukup jelas. Nanti ada contoh lagi. Nah, sekarang saya ada dua contoh. Nah, yang pertama itu 3X plus 2Y sama dengan 6. Yang kedua itu 2X min Y sama dengan 4. Nah, tolong gambarkan persamaan linier itu dalam grafik ya. Nah, saya akan gambarkan ya. Nah, saya gambar grafiknya dulu ya. Nah, pertama-tama anggap X-nya tuh 0 ya. Akibatnya ini nggak ada nih. Berarti yang tersisa itu adalah 2Y sama dengan 6. Kalau 2Y sama dengan 6 berarti mau nggak mau Y-nya itu 3 ya. Dan yang berikutnya itu ketika Y-nya 0. Nah, ketika Y 0-nya ini nggak ada nih. Berarti yang kita punya itu 3X sama dengan 6. Berarti oleh karena itu X-nya itu adalah 2. Ya. Jadi dari sini kita dapat dua titik, yaitu 0,3 dengan 2,0. Nah, kita bisa gambarkan. Nah, ini 2,0 ya. Dari sini nih. 2,0 dan kemudian 0,3 ya. Nah, 0,3 itu ini. Nah, ini bisa kita tarik garis ya.
Ya, semoga cukup jelas nih untuk gambar yang nomor 1. Nah, sekarang untuk gambar yang nomor 2 ya. Nah, anggap X-nya itu 0 dulu ya. 0 min Y sama dengan 4. Oh, berarti Y-nya sama dengan min 4. Berarti saya dapat titiknya 0, min 4. Oke, setuju. Dan kemudian untuk titik yang kedua yaitu adalah anggap Y-nya tuh yang 0 gitu. Berarti 2X sama dengan 4, berarti X sama dengan 2. Berarti dengan kata lain kita punya titiknya tuh 2,0 ya. Karena Y-nya 0, X-nya dapat 2 nih gitu. Dan kita gambar nih. Nah, kita gambarnya 0, min 4 itu ada di bawah. Jadi yang kita gambar tuh seperti ini. Kurang lebih seperti ini. 3, 4. Nah, ini 0, min 4 ada di sini. Nah, kemudian 2,0 ada di sini juga ya. Sini nih. 2 ini satu. 2,0 sini. Nah, kita bisa gambar ini gambarnya seperti ini. Ya, semoga cukup jelas ya. Dari dua contoh ini, kita akan masuk ke bahan berikutnya di slide berikutnya. Nah, sekarang setelah belajar bagaimana menggambar persamaan linear dengan dua peubah, nah, kita akan mempelajari sistem persamaan linear, Mbak, sekarang nih. Nah, jadi untuk menyelesaikan poin pertamanya ini, untuk menyelesaikan solusi persamaan linear dengan satu peubah, jadi kalau cuma satu peubah nih, kayak yang tadi nih, yang X plus 2 sama dengan 6, nah kita hanya butuh satu persamaan, ya persamaan ini doang nih, gitu ya. Nah, tapi kalau ingin mencari solusi persamaan linear dengan dua peubah, gitu, jadi X plus Y sama dengan 2, gitu ya. Nah, kita setidaknya butuh dua persamaan ya. Jadi harus ada persamaan yang satu lagi, misalkan X min Y-nya sama dengan 3 gitu. Nah, jadi karena ada dua persamaan, yang masing-masingnya itu ada dua peubah, nah kita sebut ini adalah sistem persamaan linear atau disingkat SPL orde 2. Karena ada dua peubah dan ada dua persamaan. Jadi orde 2-nya itu sebenarnya bukan karena ada dua persamaan, tapi karena ada dua peubah sih. Ya, jadi semoga cukup jelas nih. Nah, jadi tujuan kita itu, ini kan kalau yang sistem persamaan linear dengan satu peubah, itu solusinya itu jelas, tinggal 6 kurang 2, yaitu 4. Nah, kalau yang ini solusinya itu apa? X-nya itu apa? Y-nya itu apa? Gitu. Nah, jadi tujuan kita itu mencari solusi ini nih. Mencari solusi yang di kotak ini nih. Jadi, dalam mencari solusi SPL orde 2, ada 3 cara ya. Cara grafik, cara substitusi, sama cara eliminasi. Nah, kita akan mulai dari cara grafik dulu yang paling mudah gitu ya. Cara grafik itu paling mudah, tapi agak sulit karena grafiknya itu harus kita buat secara tepat gitu. Kalau nggak susah gitu. Kalau grafiknya cuma sketsa kayak yang saya tadi lakukan, itu cari solusinya agak sulit gitu. Jadi kalau pengen cari solusinya yang lebih mudah, itu pakai cara 2 sama nomor 3 sih gitu. Tapi cara grafik itu bermanfaat untuk alasan yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kita akan mulai dengan cara yang pertama, yaitu cara grafik. Nah, sesuai dengan namanya, karena ini adalah cara grafik, mau nggak mau kita harus menggambar grafik. Nah, kita gambar grafik yang persamaan yang pertama dulu nih. Nah, untuk itu kita harus cari dua titik yang bisa kita pakai buat menggambar ya. Nah, seandainya X-nya 0, X-nya 0 berarti 0 min Y sama dengan 0, oh berarti Y-nya 0 juga ya, 0 juga. Nah, berarti kalau Y-nya 0, mau nggak mau X-nya 0 juga gitu. Karena itu kita harus cari titik yang lain gitu. Misalkan X-nya tuh 2. Oh, berarti Y-nya 2 juga gitu ya. Nah, jadi kita punya dua titik nih, 0,0 sama 2,2. Kita akan gambar. Nah, 0,0 di sini. Nah, 2,2 itu di sini. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini agak bengkok, nggak apa-apa saya gambar lagi ya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian yang titik yang persamaan linear yang berikutnya. Nah, ini kita udah pernah gambarkan tadi ya, kalau X-nya 0, Y-nya 2, tapi kalau Y-nya yang 0, X-nya yang 2. Berarti titik tersebut tuh adalah ini nih, ini sama ini nih. Nah, kita coba gambar tarik garis ini, ya. Nah, di sini terlihat bahwa garis yang pertama ini X min Y sama dengan 0, ini garis yang kedua nih, X plus Y sama dengan 2. Berpotongan di satu titik nih. Nah, berpotongan di titik 1,1. Ini adalah titik potongnya. Ya. Nah, oleh karena itu titik potong dari kedua garis ini tuh sebenarnya itu adalah solusi dari
solusi dari SPL ini nih yang saya lingkarin ya. Nah, untuk membuktikan bahwa dia adalah solusi, kita substitusi aja nih gitu. Jadi kan X-nya 1, Y-nya 1 ya. Nah, kita masukkan ke dalam X min Y itu. Nah, 1 min 1 sama dengan 0. Benar ya, memenuhi yang pertama. Kemudian kalau kita masukkan ke yang kedua, 2. Nah, ini benar juga tuh. Sama dengan yang kedua. Nah, oleh karena ini, solusi dari SPL ini adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Semoga jelas ya.